Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 234 bagian pertama. Sebelum kita baca, kita akan urai dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi alla. Di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam ta'rif yang ketemu huruf syamsiyah yaitu lam. Jadi cara bacanya alif lamnya tidak dibaca. Nah, kenapa ini huruf syamsiyahnya lam? Karena apabila ada huruf bertasydid, kalau diurai sebetulnya ada dua huruf, yaitu huruf yang sukun dan huruf berharokat. Begitupun dengan lam, ini terdiri dari dua huruf lam sukun dan lam yang berharokat fathah. Sehingga huruf syamsiyahnya lam ya, bukan dzal. Walladzi, di sini ada hukum mantobi'i. Karena ada ya sukun yang sebelumnya didahului huruf yang berbaris kasrah. Maka cara membunyikannya, huruf dzal yang barisnya kasrah ini dipanjangkan sepanjang dua harokat saja. Huruf ya-nya hanya berfungsi sebagai pemanjang. Walladzina yutawaffau. Di sini ada hukum huruf lin atau huruf lain. Karena ada waw sukun yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah. Maka cara membunyikannya cukup dilembutkan. Fau. Dan bibir kita udah ngumpul kayak mau bilang wow ya. Yutawaffawna minkum. Di sini ada hukum ikhfa ab'ad. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf ya. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini disamarkan. Samarnya menuju apa? Menuju huruf kaf. Jadi bukan min tapi mil, mau bilang kaf. Ya, jadi ini lebih dengung. Ikhfa yang paling ang ya ini kaf sama qaf ya. Karena makhraj huruf kaf jauh dari huruf nun, yaitu di pangkal lidah. Milkum. Di sini ada hukum idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang di hadapannya bukan huruf mim, bukan juga huruf ba ya, selain itu. Maka cara membunyikan huruf mimnya ini dibaca dengan jelas, bunyi dan tidak perlu ditahan. Milkum wa yadharu. Ro-nya kita bunyikan secara tafkhim karena ro-nya berbaris. Jadi tinggal kita lihat barisnya. Karena barisnya di atas dhammah, maka ro-nya tebal. Cara membunyikannya, menebalkannya adalah dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Ru. Wa yadharu. Ru di sini ada mad tabi'i. Karena ada waw sukun yang sebelumnya ada huruf berbaris dhammah. Maka cara membunyikannya, huruf ro yang barisnya dhammah ini kita panjangkan sebanyak dua harokat. Wa yadharuna ini zai punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya sifat sofir, artinya berdesis ya, seperti suara lebah. Jangan mantul. Azwa. Wa di sini ada mad tabi'i. Karena ada alif, sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Maka cara membunyikan huruf wawunya ini dipanjangkan sepanjang dua harokat saja. Azwajai. Di sini ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin fathah yang ketemu sama huruf ya. Maka cara membunyikan tanwinnya ini enggak lagi bunyi an, melainkan langsung lebur saja ke ya, masuk dan berdengung. Jadi jangan lupa nahan. Bukan jan tapi jai, yang langsung ke ya, dan kita tahan dulu, dengung dulu. Azwajai yatarabbasna. Yatara.
Ro-nya kita bunyikan secara tafkhim. Karena ro-nya ini berbaris dan barisnya di atas, maka ini otomatis bacanya tebal, pangkal lidah kita naikkan. Yatarabbas. Kemudian shadnya ini punya ciri khas sifat yang tidak memiliki lawan, sama seperti huruf za yaitu sifat shafir. Artinya ada suara desisannya. Yatarabbasna di sini ada hukum ikhfa ausat karena ada nun sukun ketemu sama huruf fa. Huruf fa makhrajnya itu tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari huruf nun, sehingga ini dibunyikan nunnya samar-samar menuju huruf fa sambil dengung. Nah, samar dan dengungannya sama ya. Bi anfusihin. Di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Jadi cara membunyikannya adalah berdengung dulu. Bunyi an-nya ditahan sampai bergetar halus ke hidung kurang lebih 2 harokat. Nah, catatannya adalah pada saat berhenti ataupun tidak berhenti pada kalimat ini, maka gunnahnya atau dengungnya tidak hilang, tetap ada. Bi anfusihin. Ya, jangan jadi hi-nya dipanjangin, tapi bunyi dengungnya yang dilamain. Oke, kita lanjut. Ro sukun dibaca secara tafkhim. Karena kalau ro sukun kita harus lihat huruf sebelumnya. Kebetulan huruf sebelumnya barisnya di atas, maka ro-nya tebal. Cara menebalkannya adalah pangkal lidah kita naikkan tanpa mengubah posisi makhraj dari huruf ro. Arba'ata ash. Nah, kemudian shinnya ini kita bunyikan salah satu sifatnya yang khas yang tidak ada huruf lain yang memilikinya, yaitu sifat tafashi. Tafashi itu artinya ada sebaran angin di dalam mulut ya. Ashhuriu. Ro-nya ini dibunyikan secara tarqiq karena ro-nya berbaris dan kita tinggal lihat barisnya ya, karena barisnya di bawah kasrah tanwin. Maka ro-nya tipis, pangkal lidah kita tidak perlu dinaikkan. Ashhuriu. Di sini ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah yang ketemu sama huruf waw. Maka cara membunyikannya, tanwin kasrahnya ini dileburkan dengan huruf waw, masuk sambil dengung. Ashhuriu wa ashra. Ash. Huruf shinnya ini punya sifat yang khusus yang tidak dimiliki huruf lain yang tadi, yaitu sifat tafashi, artinya ada sebaran angin di dalam mulut. Wa ashra. Ro-nya dibunyikan secara tafkhim karena ro berbaris dan barisnya di atas, maka bacanya tebal. Ro. Ada mad iwad ya, karena ada fathah tanwin yang diberhentikan. Maka cara membaca fathah tanwinnya ini ya, diganti fathah tanwinnya jadi fathah, jadi barisnya 1, tapi dipanjangin sepanjang 2 harokat. Wa ashra. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh ya, jadi kita boleh milih, boleh berhenti, boleh juga melanjutkan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا يتربصن بأنفسهن
أنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.